Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Asyar. Jadi saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan kita sudah membahas introduction untuk kebutuhan guru SMA ya, terutama bahasa Inggris, bagaimana cara-caranya. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yakni materi pronunciation and accent. Pronunciation and accent adalah demonstrate a comprehensive understanding of English phonetic and phonology, including the pronunciation of individual sounds, sound patterns, and stress pattern. Jadi pronunciation and accent ini dia melibatkan dua materi ya. Yang pertama ini materi fonetik dan fonologi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu fonetik dan apa itu fonologi. Yang pertama yakni fonetik. Fonetik adalah produksi suara individu. Ini mengacu pada cara setiap suara atau fonem yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia seperti lidah, bibir, gigi, dan pita suara. Fonetik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ini fonetik artikulasi, kemudian fonetik akustik, kemudian yang ketiga adalah fonetik auditori. Fonetik artikulasi itu apa sih? Ini fonetik bagaimana suara dihasilkan. Kemudian fonetik akustik itu adalah karakteristik fisik dari suara. Kemudian yang ketiga adalah fonetik auditori, adalah bagaimana suara dipersepsikan oleh telinga. Contohnya yakni bunyi P dalam kata pet dihasilkan dengan menutup bibir kemudian melepaskan udara secara tiba-tiba. Pet. Jadi P-nya itu dibaca, cuman dia itu agak kurang jelas ya. Tetap di telinga itu kebaca, tapi kita saat mengucapkan itu samar-samar ya. Jadi bibir itu nempel, tetapi P-nya itu tidak jelas, kurang jelas. Tapi ketika dia masuk ke telinga itu agak jelas. Oke, yang kedua kita masuk ke fonologi. Fonologi itu memiliki dua pola suara, yakni pola suara dan pola tekanan. Saya akan menjelaskan pola suara terlebih dahulu. Pola suara itu adalah ini melibatkan aturan tentang bagaimana suara itu diatur dan digunakan dalam bahasa tertentu. Kemudian fonologi fokus pada fonem, yaitu unit suara terkecil yang dapat membedakan makna kata. Kemudian yang kedua yakni pola tekanan atau stress pattern. Ini merujuk pada penempatan penekanan atau tekanan pada suku kata dalam kata atau frasa. Dalam bahasa Inggris, pola tekanan sangat penting untuk makna dan pengucapan kata yang benar. Seperti contoh, record dapat memiliki tekanan pada suku kata pertama, re dan cord sebagai kata benda. Pada suku kata kedua yakni record sebagai kata kerja. Oke, dan selanjutnya saya akan mencontohkan mengaplikasikan bagaimana cara mengaplikasikan dua pemahaman bahasa Inggris ini ya, fonetik dan fonologi. Yang pertama ini produksi suara individu ya, ini memahami bagaimana seperti suara vokal dan konsonan yang dihasilkan. Contoh vokalnya yakni I dalam kata si dan I dalam kata sit. Berbeda dalam panjang dan posisi lidah. Jadi C itu kan terdiri dari S dan double E atau E. Jadi E dalam bahasa Inggris itu dibaca I. Dan yang contoh satunya adalah kata sit. Sit itu memiliki satu huruf I. Jadi dalam kata sit itu I-nya itu dibaca jelas, yaitu I. Kemudian yang kedua adalah pola suara. Bagaimana suara berubah dalam konteks kata. Contoh, example. Dalam bahasa Inggris, bunyi T dalam letter
sering diucapkan sebagai flap atau R di Amerika menjadi letter. Jadi kata T dalam tulisan letter itu sebenarnya T-nya itu tidak dibaca ya. Jadi dalam kita belajar bahasa Inggris itu bacaan R itu huruf R itu dibacanya itu agak kurang jelas. Tetapi ketika dengar di telinga itu terbaca itu R. Tapi sebenarnya ketika kita mengucapkan R itu tidak diucapkan. Dan dalam kata letter ini, seperti contoh ini, dalam kata letter kan dia memiliki dua kata T dan diucapkan sebagai flap atau R. Jadi T-nya itu dibaca sebagai R. Jadi menjadi yang kalau kita sebagai orang Indonesia itu membacanya letter, tetapi di luar sana di Inggris atau Amerika itu bacanya letter. Jadi T-nya itu tidak terbaca jelas. Oke, kemudian kita langsung masuk ke 3 yaitu pola tekanan. Pentingnya penempatan tekanan dalam kata atau contoh insult atau kata kerja vs insult kata benda. Penekanan pada suku kata yang berbeda adalah mengubah arti kata benda. Oke, dengan demikian pemahamannya komprehensif tentang fonetik dan fonologi seseorang bisa lebih baik dalam mengucapkan atau pemahaman atau mendengarkan dan pembelajaran bahasa secara umum. Ya, seperti itu ya. Mungkin ini sedikit materi tentang pronunciation. Kemudian kita akan masuk ke accent. Mungkin kalau accent sendiri itu adalah contoh gaya bahasa di berbagai macam daerah ya. Kalau kita di Indonesia, seperti contoh saja, saya sendiri tinggal di Pekalongan. Dan saya ambil contoh teman saya, dia di Tegal, dia berasal dari Tegal. Dari secara bahasa saja, cara kita mengucapkan bahasa sehari-hari pun beda, ya. Kalau saya Pekalongan, ya biasa, enggak. Kalau saya nyebutnya, kalau Pekalongan itu enggak medok, tapi kalau Tegal itu medok. Dan bahasa Tegal itu sering disebut juga di sini tuh ngapak. Jadi aksen itu adalah gaya bahasa di suatu daerah. Mungkin saya di sini akan mencontohkan atau memperlihatkan beberapa aksen di berbagai daerah bersama teman saya. Ya, oke. Saya sudah hadirkan teman saya. Dia akan memberikan beberapa contoh aksen menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya di sini akan menggunakan aksen Amerika dan teman saya ini akan menggunakan aksen British. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu water. Lanjut yang kedua yakni coffee. Oke, yang selanjutnya ini zebra. Oke, yang terakhir yakni vase. Oke, beberapa aksen dari Amerika dan British ya. Jadi penyebutannya agak berbeda ya antara Amerika dan Inggris. Oke, itu saja dari saya dan teman saya. Sekian, sekiranya ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.